Halo semuanya, sebelumnya kan kita udah bahas tentang ukuran kecenderungan pusat. Misalnya nih, kita mau melihat bagaimana sih pemahaman statistik dari dua kelompok mahasiswa yang berbeda. Ini ada skor dari dua kelompok yang masing-masingnya terdiri dari 5 mahasiswa. Rata-rata skor di kelompok A dan kelompok B ini sama-sama 83. Tapi coba kalian perhatikan deh, skor di kelompok A ini lebih beragam daripada skor di kelompok B, yang mayoritas ada di sekitar rata-ratanya. Dengan kata lain, keragaman skor B dari rata-ratanya lebih kecil daripada keragaman skor A dari rata-ratanya. Sehingga kita lebih percaya, walaupun rata-ratanya sama, tapi kelompok B ini terlihat lebih paham statistik daripada kelompok A. Karena mayoritas skornya nih ada di sekitar rata-ratanya, yaitu 83. Sedangkan kelompok A ada yang jauh di bawah nilai rata-ratanya. Jadi sebenarnya, ukuran kecenderungan pusat belum cukup mendeskripsikan bagaimana gambaran umum data kita. Sehingga kita perlu mengetahui juga seberapa jauh sih data-data tersebut menyebar dari rata-ratanya. Gimana cara mengukurnya? Kalau gitu langsung aja ya, simak videonya sampai selesai. Oke, misalnya kita punya data yang udah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar nilainya. Antara data terkecil sampai data terbesar ada jarak. Jarak ini merupakan ranknya atau jarak nilai. Sehingga bisa kita tulis rumusnya adalah jarak nilai sama dengan xn dikurangi x1. Xn ini menunjukkan data ke n atau data yang terbesar dikurangi X1, yaitu data terkecil atau data pertama. Di sini kita punya contoh, untuk data tunggal, kita cari dulu data terbesarnya, yaitu 172. Ini sebagai data ke-10, karena ada 10 data di sini kan. Kemudian kita cari data terkecilnya. Data terkecilnya adalah 156, berarti ini sebagai data pertama kalau diurutkan. Jadi ranknya adalah data ke-10 dikurangi data ke-1. 172 dikurangi 156 sama dengan 16. Kita masih menggunakan cara yang sama, tapi karena ini bentuknya berkelompok, maka xn ini kita definisikan sebagai nilai pada kelas terakhir. Sedangkan x1-nya nilai pada kelas pertama. Kelas terakhirnya di sini, kelas pertamanya di sini. Nilai apa yang dimaksud? Cara yang pertama, kita menggunakan nilai batas bawah kelas intervalnya. Nah, di sini kita punya ujung bawah 68 dikurangi 0,5 karena bentuknya satuan. Berarti batas bawah kelas interval terakhirnya adalah 67,5. Sedangkan batas bawah kelas pertama adalah 22,5. Ini 23 dikurangi 0,5. Sehingga jarak nilainya adalah 67,5 dikurangi 22,5, jadi hasilnya adalah 45. Ada cara yang kedua, yaitu menggunakan nilai tengah. Berarti kita cari dulu nilai tengah di kelas yang terakhir sama nilai tengah di kelas yang pertama. Cara mencari nilai tengahnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dari sini 67,5 ditambah 82,5, ini 82 ditambah 0,5, kemudian dibagi 2 sama dengan 75. Untuk nilai tengah di kelas pertama caranya juga sama. Jadi 22,5 ditambah 37,5 dibagi 2 sama dengan 30. Karena kita udah punya nilai tengahnya, jadi jarak nilainya adalah 75 dikurangi 30 sama dengan 45. Baik dengan cara pertama dan cara kedua, ini sama-sama menghasilkan jarak nilai sebesar 45 pada data distribusi frekuensi. Berikutnya adalah simpangan rata-rata. Jadi simpangan ini menunjukkan jarak antara nilai-nilai data menuju rata-rata datanya. Kemudian simpangan itu tadi di rata-rata. Untuk data tidak berkelompok, ini rumus dari simpangan rata-ratanya. X-bar-nya di sini adalah rata-rata dari data, sehingga yang di atas ini merupakan
jumlah mutlak dari nilai data ke I sampai data ke N dikurangi rata-rata datanya. Oke, sekarang kita cari nilai simpangan rata-rata dari data berikut ini. Kita hitung dulu rata-rata datanya, yaitu ini dijumlahkan semua dibagi dengan 10 sama dengan 162,2. Kalau udah, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Kita mulai dulu dari yang di dalam sini. Berarti ini 160 dikurangi 162,2, ini adalah rata-ratanya. Ditambah, karena ini adalah jumlah, 165, data kedua dikurangi 162,2. Yang ini adalah data ketiga dikurangi 162,2. Seterusnya sampai dengan data ke-10, 160 dikurangi 162,2. Kemudian yang di bawah sini adalah banyaknya data, ada 10. Kemudian kita hitung dulu nih, 160 dikurangi 162,2 adalah minus 2,2. Bagian sini 165 dikurangi 162,2 adalah 2,8 dan seterusnya. Ada catatan, nilai mutlak ini selalu positif atau 0, tidak pernah negatif. Ini karena mutlak itu menunjukkan jarak suatu nilai dari titik nolnya. Jadi kalau kita bicara jarak, tidak memperhitungkan arah dari nilainya, entah itu positif atau negatif. Sehingga, hasil dari ini tadi adalah yang minus 2,2 jadi 2,2, yang 2,8 tetap 2,8, 9,8 dan seterusnya sampai dengan data yang ke-10. Tinggal kita hitung biasa, kita jumlahkan dulu yang bagian atas, kemudian dibagi dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 3,68. Ini adalah simpangan rata-ratanya. Berikutnya untuk data berkelompok. Bedanya adalah di sini kita memperhitungkan nilai frekuensinya, CFI ini. Nah, ini ada contoh data distribusi frekuensi. Kalau kita perhatikan, di sini kita udah punya nilai frekuensinya. Tapi kita belum punya nilai XI dan nilai X-bar-nya. XI ini adalah nilai tengah, X-bar-nya adalah nilai rata-ratanya. Jadi pertama kita cari dulu nih nilai tengahnya. Untuk kelas yang pertama, kita punya ujung bawah 23. Berarti batas bawahnya adalah 23 dikurangi 0,5. Sama dengan 22,5. Kemudian yang sebelah sini ada 37 ditambah 0,5 sama dengan 37,5. Ini karena bentuk datanya satuan, maka mencari nilai tengahnya ditambah dan dikurang 0,5. Kemudian 22,5 dan 37,5 dijumlahkan dibagi 2. Sehingga diperoleh nilai XI-nya adalah 30. Nah, ini kan kita udah punya nilai XI-nya, berarti sekarang kita tinggal cari nilai rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata data berkelompok, kita menggunakan rumus ini. 3 ini adalah frekuensi di kelas pertama, 30 adalah nilai XI dari kelas pertama, begitu seterusnya sampai pada kelas yang keempat. Kalau udah, bagian sini dijumlahkan dan dibagi 10. 10 ini adalah jumlah frekuensinya. Nah, kita kan udah punya nilai XI, udah juga punya nilai X-bar-nya. Kalau udah, kita hitung nih yang bagian sini. Contoh yang pertama, 30, ini XI-nya, dikurangi 55,5, ini rata-ratanya. Hasilnya adalah 25,5. Untuk selanjutnya, kita hitung yang bagian sini nih. Nilai yang di sini, kita kalikan dengan frekuensinya. 3 dikali 25,5 sama dengan 76,5. Begitu seterusnya. Kalau udah, kita jumlahkan semua yang ada di sini. Hasilnya adalah 174. Udah kan? Kemudian kita tinggal hitung berapa sih simpangan rata-ratanya. Kita masukkan ke rumusnya. Jadi yang bagian atas ini menunjukkan jumlah dari operasi yang di sebelah sini. Sedangkan 10-nya adalah jumlah frekuensinya. Tinggal kita hitung sehingga diperoleh simpangan rata-ratanya adalah 17,4. Varians ini menunjukkan seberapa jauh sih tiap-tiap datanya tersebar dari nilai rata-ratanya. Ini kita punya rumus yang pertama, S pangkat 2 ini menunjukkan varians dari sampelnya. Nah, yang bagian sini menunjukkan XI dari data ke I sampai ke N dikuadratkan, kemudian hasilnya dijumlah. Sedangkan yang sebelah sini adalah jumlah dari nilai X yang pertama sampai yang ke N
dikuadratkan. N itu menunjukkan banyaknya data. Sekarang kita akan cari nilai varians dari data berikut. Nah, ini untuk lebih mudahnya kita buat dalam tabel. Kita mulai dari sini dulu, berarti kita cari nilai xi kuadratnya dulu. Nah, yang bagian sini diperoleh dari 160 dikuadratkan, hasilnya 25.600. Kalau udah, kita mulai hitungan menggunakan rumus yang di sini. Nah, yang bagian sini itu diperoleh dari tabel yang sini. Jadi ini kita jumlahkan dulu jumlah dari xi kuadratnya, kemudian kita kalikan dengan n. Banyaknya data kita ada 10. Nah, ini hasil dari perkaliannya. Kalau udah, kita hitung yang bagian sini. Di sebelah sini adalah jumlah dari xi dikuadratkan. Berarti ini kita jumlahkan dulu. Hasilnya 1622, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya ini. Yang terakhir kita tinggal hitung yang bagian bawah nih. Nah, ini kan berarti 10 dikali 10 dikurangin 1. Kita tinggal hitung, hasilnya adalah 23,289. Ini merupakan nilai variansnya. Di sini satuannya cm kuadrat karena ini kita menggunakan S-nya adalah S pangkat 2. Selanjutnya untuk data berkelompok, di sini kita memperhitungkan nilai frekuensinya. Nah, ini kita menggunakan contoh yang sama dengan sebelumnya. Kita cari nilai variansnya. Kita udah punya Fi, sekarang kita tinggal cari nilai dari Xi. Mencari nilai X-nya sama ya dengan sebelumnya. Contohnya yang 30 berarti 22,5 ditambah 37,5 dibagi 2 sama dengan 30. Kalau udah, kan udah dapat nilai Xi, kemudian kita kuadratkan nih. Sehingga diperoleh 30 kuadrat sama dengan 900. Begitu seterusnya. Nah, karena udah punya yang kuadrat, kita bisa kalikan hasil kuadratnya dengan frekuensinya. Jadi ini 3 adalah frekuensi di kelas pertama. Di sini 900 adalah hasil dari Xi kuadrat. Hasilnya adalah 2700. Kemudian kalau udah, kita jumlahkan nih hasil yang di sini. Kemudian sekarang kita hitung Fi dikali Xi. Nah, ini hasilnya 3 dikali 30 sama dengan 90, begitu seterusnya. Kalau udah, ini kan kita jumlahkan. Hasilnya adalah 555. Nilai yang di sebelah sini nanti diperoleh dari sini, tinggal dikalikan dengan n-nya. Kemudian 555-nya ditaruh di sebelah sini, tinggal dikuadratkan nanti. Dibagi dengan 10, ini adalah jumlah frekuensinya, dikali 10 min 1, jumlah frekuensi dikurangi 1. Sehingga variansnya adalah 402,5 cm kuadrat. Simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varians. S ini menunjukkan nilai statistik simpangan bakunya, yang merupakan akar kuadrat dari varians. Pada perhitungan sebelumnya, kita udah dapat S pangkat 2-nya nih, atau udah dapat nilai variansnya. Berarti untuk menghitung simpangan bakunya, tinggal kita akar kuadrat hasil dari variansnya tadi. Sehingga diperoleh simpangan bakunya adalah 4,826 cm. Jadi sentimeternya di sini udah nggak pangkat 2 lagi ya, karena di sini S-nya bukan S pangkat 2 lagi. Berikutnya untuk data berkelompok, S menunjukkan simpangan baku sampel, dan yang di dalam itu menunjukkan nilai variansnya. Nah, sebelumnya kan kita udah hitung ya, variansnya diperoleh sebesar 402,5 cm kuadrat. Maka untuk menghitung simpangan bakunya, tinggal kita akar kuadratin dari hasil variansnya. Diperoleh simpangan bakunya sebesar 20,062 cm.